Menjadi andalan warga urban yang mencari nafkah di ibu kota, KRL memang solusi praktis dan murah. Tetapi, terkadang itu belum cukup bagi sebagian orang. Pasalnya, di tengah dinamika kota yang nyaris tak pernah tidur, waktu keberangkatan terakhir KRL dirasa terlalu cepat. Solusi yang diambil agar transportasi tak memakan biaya terkadang cukup ekstrim. Menginap di stasiun. Ini sekarang udah pukul jam 1 pagi dan di stasiun Bogor ini terlihat ramai karena kereta terakhir tuh baru saja sampai. Tapi di jam segini itu sebenarnya udah banyak warga yang mulai tidur di stasiun untuk menunggu kereta pertama gitu. Stasiun juga dijadikan tempat menunggu sementara bagi penumpang yang terlewat dari stasiun tujuannya. Salah satunya adalah Wike. Diserang lelah luar biasa, Wike tertidur dan melewati beberapa stasiun sampai Bogor. Kak Wike, ini sekarang jam segini di stasiun ketinggalan kereta atau emang biasa nunggu kereta pertama atau gimana sih, Kak? Ini mah tadi bukan ketinggalan kereta, tapi ketiduran kereta. Jadi ketiduran dalam kereta dari Cawang ke sini, tujuannya turunnya di Depok. Tapi udah sering Kak sebelumnya? Sebelumnya udah pernah tahun kemarin. Ini mungkin yang kedua gitu. Untuk pulang, Wike sendiri tak menemui angkot dari Bogor menuju Depok yang beroperasi 24 jam. Jika memaksa, dirinya harus berpindah angkot tanpa jaminan keberangkatan yang pasti. Memilih memakai transportasi lain seperti ojek online juga tak diambil Wike. Selain merasa sayang jika harus mengeluarkan puluhan ribu, Wike merasa sedikit khawatir jika pulang di kondisi yang sangat sepi. Iya, ada sekitar 60-70 kalau dengan walaupun itu dengan motor. Tapi kita juga was-was karena apa? Posisi malam itu kan kita nggak tahu ojeknya baik apa enggak, ya kan? Masalah angkutan umum memang menjadi salah satu yang paling rumit di kabupaten ataupun kota Bogor. Data menunjukkan minimal ada 3.000 angkot yang tersebar di wilayah kabupaten kota. Sayangnya, banyak diantaranya yang dinilai tak layak mengangkut penumpang. Rencana konversi angkot ke bis Transpakuan pun mandek. Dari 2021, hanya sekitar 147 angkot yang diganti oleh 49 unit bis kita. Permasalahan pun bertambah ketika ribuan sopir angkot menuntut pemerintah agar nasib mereka diperhatikan. Di tahun 2025 ini, Dinas Perhubungan sudah mencatat ada total 1.940 angkot di wilayah Kota Bogor yang sudah tidak layak pakai karena usianya itu sudah sangat tua, melampaui 20 tahun. Lantas, mereka mengeluarkan kebijakan di Januari 2026 bahwa ada wacana angkot ini akan dihapuskan sepenuhnya dari Bogor dan digantikan dengan Transpakuan Bogor. Lantas, bagaimana dengan nasib para supir angkot di sini? Salah satu yang pasti terancam dengan kebijakan Kota Bogor tentulah Madon. Maklum saja, tahun ini angkot yang menjadi tulang punggung ekonominya sehari-hari genap berusia 21 tahun. Ya mudah-mudahan pemerintah mengertilah ya yang pekerjaan angkot gitu ya. Nasibnya kan cuma di jalan cuma itu aja yang sehari-harinya kan di angkot, nggak ada lagi yang kerjaan. Kali pemerintah kalau ada kebijakan, ya alhamdulillah kalau dikerjakan gitu ya, jangan sampai ngada-ngada gitu, dikerjakan ya kan, tapi nggak ada gitu hasilnya. Pemerintah Kota Bogor pun tak bergeming. Wali Kota Bogor, Dedi Abdurrahim menyebut, kebijakan reduksi yang menyasar nyaris 2.000 angkot akan tetap dijalankan. Pasalnya, banyaknya angkot di Kota Bogor dinilai sudah melebihi kapasitas. Udah overload. Orang setiap hari kita lihat lewat di sini, kadang-kadang isinya cuma 2 orang. Sementara angkotnya banyak, kondisinya juga sudah tidak memadai. Nah kemudian jangan lupa juga, masyarakat kan pilihannya banyak. Pengemudi ojol di Kota Bogor lebih dari 20.000 orang. Ya. Jadi kalau menurut saya, dengan transportasi baik bis kita, ya nantinya bis kita yang sekarang subsidi daerah,
mungkin juga bis kita dengan non subsidi itu paling tidak bisa menanggulangi seluruh kepentingan masyarakat yang berada di wilayah Kota Bogor. Lantas, bagaimana dengan ketersediaan bis kita Transpakuan? Sejak diluncurkan akhir tahun 2021, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bis kita Transpakuan, terutama di koridor tertentu, memiliki tingkat efektivitas pelayanan yang sangat tinggi. Tetapi dengan hanya 4 koridor yang beroperasi, cakupan layanan bis kita belum merata ke seluruh wilayah Kota Bogor. Koridor-koridor bis kita cenderung fokus pada rute padat yang menghubungkan pusat kota dan wilayah penting. Masalah itu ditambah dengan sempat mandeknya koridor 5 dan 6 karena berhentinya subsidi dari pemerintah pusat. Kalau sekarang kita munculkan subsidi daerah. Jadi kita pakai subsidi pemerintah Kota Bogor. Jumlahnya hampir 50-an miliar. Karena kalau tidak bersubsidi kan bisa 10.000, bisa 12.000. Nah, untuk 2 koridor baru nanti tambahan, tentu kami harus persiapkan yang non subsidi dulu. Ya, harus diuji cobakan dulu. Kemudian nanti ketahuan tuh rupiah per kilometernya berapa kalau non subsidi. Yang menjadi masalah, nilai 50 miliar rupiah terbilang kecil jika harus mensubsidi operasional bis kita Transpakuan. Sebuah catatan menyebut, untuk melayani 4 koridor, angka itu hanya cukup mempertahankan operasional bis kita selama 1 tahun dalam 4 koridor. Meski memang ditujukan sebagai moda transportasi antar kota, nasib transportasi umum Kota Bogor masih belum bisa sejelas Jakarta. Jika demikian, bagaimana nasib transportasi umum yang layak untuk Kota Bogor? Apalagi jika ditelisik lebih dalam, masih ada sebanyak 70% pergerakan kendaraan pribadi dari ataupun menuju Jakarta setiap harinya. Keterbatasan moda transportasi terintegrasi nyatanya bukan hanya menjadi persoalan di kota dan Kabupaten Bogor. Bekasi yang terlihat megah dan lengkap dengan berbagai pilihan transportasi seperti KRL dan LRT, nyatanya masih menunjukkan pergerakan kendaraan pribadi dari para komuter. Salah satunya adalah Reza. Warga Setiaasih Kecamatan Tarumajaya ini memilih untuk naik motor setiap hari ke tempat kerjanya di Bilangan Sunter. Opsi terdekat angkutan umum dari tempat Reza tak bisa dibilang dekat, yaitu sekitar 4 km. Itu pun tak ada jaminan dia bisa berangkat dengan cepat karena harus menunggu datangnya angkutan. Belum lagi Reza harus minimal 3 kali berganti moda transportasi karena tak ada angkutan umum langsung menuju tempat kerjanya. Jika dihitung memakai kalkulasi peta digital, perjalanan Reza ke kantor dengan transportasi umum bisa memakan waktu 2 jam lebih. Tapi Mas sendiri pernah nyoba nggak sih Mas naik transportasi umum sebelumnya? Kalau tempat itu pernah nyoba. Tapi beberapa kali saya nyoba transportasi umum sama keluarga. Yang kalau diikuti dari segi waktu memang itu udah lebih lama ya transportasi umum. Kalau dari segi biaya, buat kita nggak terlalu beda. Dalam sebulan, Reza sendiri menghabiskan 300.000 lebih untuk modal bensin. Meski terbilang terjangkau, naik motor dalam kondisi lelah bekerja tentu menjadi sebuah hal yang berbahaya. Oh, di sini ya Mas kantornya ya? Iya, ini kantor saya. Lumayan jauh juga ya Mas, tadi kita kayaknya hampir sejam. Jadi disinilah lokasi kantornya dan jaraknya juga lumayan 25 kilo. Tidak ada transportasi umum yang bisa lebih dekat gitu untuk menjangkau. Jadi mau nggak mau harus naik motor seperti ini. Ingin membuktikan keberadaan transportasi umum Kabupaten Bekasi,
kami pun kembali mendatangi jalan raya terdekat dari rumah Reza. Ini saya posisinya berada di Jalan Gading Mutiara City. Ini adalah jalanan umum atau jalan raya terdekat dari kediaman Mas Reza. Dan bisa dilihat saya sudah menunggu kurang lebih 20 menitan di titik ini untuk membuktikan apakah benar-benar di sini tidak ada transportasi umum yang lewat sama sekali. Dan dari tadi saya berdiri di sini memang benar tidak ada angkutan umum, baik angkutan maupun bus atau apapun bentuknya yang melewati sini. Semua itu adalah kendaraan pribadi ataupun ojek online. Untuk mencapai tempat mangkal angkutan umum, kami harus bergeser sejauh 4 km dari titik awal, tepatnya di Kali Abang Tengah. Di sini barulah kami menemukan angkot K15A dengan rute Pondok Ungu Permai sampai Stasiun Bekasi. Angkutan umum ini yang jurusan K15A adalah satu-satunya angkutan umum yang biasa dinaiki oleh warga Kali Abang Tengah. Nah dari ini biasanya mereka itu naik untuk menuju ke Stasiun Bekasi. Dengan jam operasional dari pukul 5 pagi sampai 9 malam, penumpang dikenakan tarif Rp5.000–15.000 tergantung jarak. Jika harus menghitung rataan 22 hari kerja, maka dibutuhkan setidaknya Rp220.000 hanya untuk angkot pulang pergi. Belum lagi tiket KRL dan angkot menuju tempat kerja yang jika digabungkan bisa mencapai nyaris Rp600.000. Dan perlu diingat, waktu ngetem angkot yang terkadang bisa cukup lama. Ini kalau angkot umurnya udah berapa, Bang? Sekarang kalau dia 92 berarti udah 32 tahun ya? Iya, lama juga ya. Dengan jumlah unit angkutan K15A yang tak lebih dari 50, interval waktu keberangkatan pun bisa mencapai 60 menit sekali pada satu arah. Wajar saja, ketika penumpang sudah mulai bergeser pada kendaraan pribadi yang semakin mudah dibeli, angkot pun mau tak mau harus berlama-lama di jalan untuk menutup sewa ataupun setoran. Kalau misal kan sejauh ini kan berarti Ibu cuma bisa naik angkot nih kalau ke stasiun. Kalau dari Ibu ngerasa perlu nggak sih Bu nambah ada angkot lain atau bus lain atau apa gitu Bu? Lebih enak, lebih cepat. Kan siapa aja ya namanya rezeki kan. Kalau ada duluan ya naik yang Data Dishub Jawa Barat menyebut, total angkot yang beroperasi di kota dan Kabupaten Bekasi mencapai 4.500 hingga 5.000 unit. Sisanya adalah bus modern, seperti bis Kita Trans Jabodetabek dan Transpatriot yang jumlahnya masih sangat terbatas. Armada bis Kita diperkirakan hanya 20 hingga 30 bus, sementara Transpatriot sekitar 10 hingga 12 armada saja. Secara keseluruhan, total transportasi umum non-KRL di Bekasi diperkirakan berada di angka 5.000-an. Meski terlihat banyak, faktanya berbagai riset menunjukkan masyarakat Bekasi lebih memilih kendaraan pribadi terutama motor dibanding angkutan umum. Hal itu berimbas pada pergerakan pekerja dari kota dan Kabupaten Bekasi ke Jakarta. Menurut data BPS dan studi komuter Jabodetabek, nyaris 700.000 orang setiap hari berangkat dari Bekasi ke ibu kota. Dan yang mengejutkan, hanya 11% alias 70 ribuan saja pekerja yang memakai angkutan umum, baik itu KRL ataupun LRT. Kenapa sih Bang motoran tuh nggak naik angkot atau kereta gitu? Waduh, panas, macet. Panas macet. Lebih lama juga ya Bang? Lebih lama juga ya. Tapi sebelumnya udah pernah nyoba naik angkot atau naik? Kayaknya kalau angkot sering ngetem gitu sih lama. Kalau biaya sih sekarang kayaknya lebih irit deh kalau pakai motor. Oh, lebih irit. Jadi hemat biaya sama hemat waktu. Ya. Data BPTJ dan Dishub DKI mencatat, setiap pagi terdapat 350.000 hingga 420.000 sepeda motor yang melintas menuju ibu kota. Sementara itu, diperkirakan ada 160 hingga 200.000 mobil pribadi yang masuk Jakarta setiap hari. Jumlah ini menunjukkan betapa tingginya ketergantungan warga Bekasi terhadap kendaraan pribadi.
awalnya kita ada 30 trayek yang beroperasi, namun karena perkembangan dan lain-lain yang dirasakan oleh masyarakat cukup nyaman, kemudian dapat ke tempat tujuan, sehingga dari 30 trayek ini kita menyusut menjadi 14 trayek. Kemudian dari 14 trayek sendiri kendalanya usia armada yang sudah usang, ya, ada beberapa yang sudah habis tapi dipaksakan. Kita di akhir 2024 sudah melaunching atau mengoperasikan Trans Cibamukti. Dari keputusan Bupati sebetulnya ada 7 koridor yang akan dioperasionalkan, namun kita baru 1 koridor dan alhamdulillah dapat respon positif dari masyarakat. Berarti dulunya ini dari tangga itu ada turun ke bawah lagi Enggak gitu? ada, cukup dalam sini. Karena kan dulu zamannya Pak Foko itu adalah untuk kapalnya sekitar 12 penumpang ya. Lantas, dengan masuknya Jakarta pada peringkat 17 transportasi terbaik dunia, apakah efisiensi komuter tercipta secara menyeluruh? Sayangnya, meski dilengkapi moda integrasi yang mumpuni, hanya 19% total pergerakan harian yang memakai transportasi umum. Sementara sisanya masih didominasi kendaraan pribadi ataupun ojek dan taksi daring. Alhasil, kemacetan menjadi penyakit kronis yang susah diobati. Tetapi yang menarik, dulu ibu kota pernah punya ide hebat, cara menaklukkan macet jalanan, yakni dari perairan. Di tahun 2007, Jakarta sempat memiliki transportasi air, namun karena terdapat banyak kendala seperti debit air yang tinggi dan sampah yang banyak, akhirnya transportasi tersebut sudah tidak diberlakukan lagi. Namun di tahun 2025 ini, Khatulistiwa Respon Team ingin mencoba untuk mengupayakan adanya transportasi air lagi di Jakarta, karena transportasi darat dinilai sudah tidak efektif lagi. Ya, tepat di bulan Juni 2007, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutioso, meresmikan angkutan air Jakarta yang memanfaatkan Sungai Ciliwung. Data rancangan awal menyebut, panjang rute adalah sepanjang 3,6 km dari Manggarai sampai Karet di lokasi banjir Kanal Barat. Sementara segmen yang dibuka pertama kali adalah Halimun Karet dengan jarak 1,7 km. Salah satu titik pemberhentian adalah halte Dermaga Halimun. Dulunya menjadi salah satu pintu masuk utama penumpang, dermaga kini hanya menyisakan pondasi dan struktur besi yang mulai berkarat. Berarti dulunya ini dari tangga itu ada turun ke bawah lagi gitu? Enggak ada, cukup dalam sini. Karena kan dulu zamannya Pak Foko itu adalah untuk kapalnya sekitar 12 penumpang ya. Yang memang menggunakan perahu yang sangat besar, dan harapan kami adalah dibuatkan tambahan anak tangga lagi sampai bawah. Karena kita untuk kemungkinan debit air di aliran Kali Ciliwung ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kendala seperti itu. Segmen Banjir Kanal Barat membelah 3 kecamatan di Jakarta Pusat, yaitu Menteng, Setiabudi, dan Tanah Abang. Dermaga Halimun rencananya menjadi penghubung penumpang dari atau menuju stasiun Manggarai dan Transjakarta. Dengan tarif Rp1.000, Waterway saat itu digadang-gadang masuk dalam pola transportasi makro yang berintegrasi dengan berbagai moda transportasi, baik LRT, Transjakarta, sampai MRT. Tapi rencana tinggallah rencana. Hanya 1 tahun, tepatnya pada masa Gubernur Fauzi Bowo, angkutan air Jakarta diberhentikan. Alasannya beragam, pendangkalan sungai yang penuh dengan sampah, sampai minimnya antusias warga. Pasalnya, posisi dermaga ketika dibangun tidak benar-benar mencerminkan semangat integrasi alias jauh dari moda transportasi lain. Sebuah hal yang ingin diubah oleh Khatulistiwa Responden Team. Kita sudah hampir 3 tahun ini, kita sudah melakukan edukasi sungai maupun menjadikan salah satu transportasi air ya.
kita sudah mengajak ke masyarakat pada hari Minggu setelah Car Free Day itu kan banyak tuh. Kita mencoba untuk mengajak masyarakat bahwasannya cocok nggak sini kalau kita buat transportasi air. Harapan kami transportasi air ini bisa membantu untuk mengurai kemacetan di ibu kota ini. Salah satunya dibuatkan transportasi air ini. Angkutan Air Jakarta dulu dilayani oleh kapal berkapasitas 28 penumpang yang terbilang besar jika melihat ukuran sungai saat ini. Dengan pendangkalan yang semakin masif, kapal pun susah bergerak ataupun bersandar. Hanya saja, alih-alih menormalisasi sungai, pemerintah DKI Jakarta waktu itu memilih menutup proyek angkutan air yang sebetulnya punya potensi. Ya, kalau untuk dukungan kita sih seperti biasa untuk rutinitas kita pembersihan sampahnya. Pembersihan sampahnya itu ya yang menyangkut di tiang-tiang dan juga di pinggiran bantaran segala macam. Di beberapa kota besar Eropa, waterways atau jalur sungai seringkali menjadi alternatif tepat sasaran untuk memecah simpul pergerakan komuter. Lantas, bagaimana masa depan transportasi berkelanjutan di Indonesia?